Halo Profi dan teman-teman, perkenalkan saya Lauren. Saya Abraham. Saya Caroline. Dan hari ini kita mau cerita nih. Cerita apa ya? Tentang NAT. Apa itu NAT? NAT adalah Normatif Accounting Teori. Selamat menyaksikan. Jadi di sini kita akan menjelaskan mengenai NAT. Jadi apa sih itu NAT? NAT ini memiliki kepanjangan yaitu Normative Accounting Theory, yang merupakan teori akuntansi yang bersifat preskriptif dan berfokus memberikan paduan, pedoman atau prinsip mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. NAT ini berfokus pada standar ideal yang dianggap terbaik untuk penyajian laporan keuangan, berbeda dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan berdasarkan praktik yang ada. Lalu kita di sini mempunyai karakteristik utama NAT. Yang pertama berbasis preskriptif. Jadi NAT ini memberi pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi, bukan hanya menjelaskan apa yang terjadi sehingga terciptanya standar atau aturan yang dianggap ideal untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, adil, dan adat. Terdapat 3 karakteristik utama NAT berbasis preskriptif, yaitu yang pertama, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan. Lalu yang kedua didasarkan pada tujuan atau nilai-nilai tertentu, dan yang ketiga tidak bergantung pada pengamatan praktik nyata. Lalu kita di sini mempunyai contoh penerapan NAT. Yang pertama, pencatatan aset dalam laporan keuangan berdasarkan biaya historisnya, di mana biaya historis ini dianggap dapat lebih diverifikasi dan diandalkan karena angka yang dicatat berdasarkan transaksi aktual yang didukung oleh bukti transaksi. Lalu yang kedua, penyusutan aset untuk meningkatkan sistematisitas, transparansi, dan relevansi pada laporan keuangan. Penyusutan aset mencerminkan penggunaan aset selama manfaatnya dan representasi yang lebih akurat mengenai kontribusi aset terhadap operasional dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada pengakuan pendapatan dicatat saat pendapatan telah benar-benar terrealisasi atau saat proyek selesai sebagai wujud penerapan prinsip kejujuran. NAT memprioritaskan kepastian atas pendapatan untuk menjaga stabilitas dan keandalan informasi keuangan. Lalu yang kedua, kita ada pendekatan deduktif, di mana merupakan metode perancangan teori atau aturan akuntansi dimulai dari asumsi dasar atau tujuan tertentu, yang kemudian dari situ akan disimpulkan rumusan aturan yang logis. Pendekatan deduktif berperan penting dalam pengembangan kinerja akuntansi yang kuat dan dapat diandalkan, karena pendekatan ini membantu menciptakan standar yang jelas dalam praktik akuntansi, memastikan jika aturan akuntansi yang dihasilkan relevan untuk pengambilan keputusan dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Beberapa karakteristik pendekatan deduktif dalam NAT yaitu yang pertama, diawali dengan asumsi atau tujuan dasar yang dianggap penting untuk mencapai laporan keuangan yang ideal dan akan menjadi landasan untuk pengembangan teori akuntansi. Lalu yang kedua berbasis logika, di mana teori dikembangkan melalui proses deduksi dari asumsi dasar untuk menghasilkan aturan yang sistematis. Proses deduksi menekankan pada hubungan logis antara tujuan laporan keuangan dan aturan yang dihasilkan. Yang ketiga tidak bergantung pada pengamatan praktik nyata. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan paduan yang ideal dan lebih relevan dalam jangka panjang meskipun jika penerapannya sulit dan memerlukan perubahan signifikan dalam praktik nyata. Dan yang keempat, bersifat normatif, yang bertujuan untuk memberi arahan yang jelas dan terukur bagi pengembangan akuntansi. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai NAT. Apa sih itu NAT? Jadi NAT ini memiliki kepanjangan yaitu Normative Accounting Theory, yang merupakan teori akuntansi yang bersifat preskriptif dan berfokus memberikan paduan, pedoman atau prinsip mengenai bagaimana praktik akuntansi seharusnya dilakukan. NAT ini berfokus pada standar ideal yang dianggap terbaik untuk penyajian laporan keuangan, berbeda dengan teori akuntansi positif yang menjelaskan berdasarkan praktik yang ada. Lalu kita punya karakteristik utama NAT. Yang pertama, berbasis preskriptif. Jadi NAT ini memberi pedoman mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam akuntansi, bukan hanya menjelaskan apa yang terjadi sehingga tercipta standar atau aturan yang dianggap ideal untuk menghasilkan laporan keuangan yang relevan, adil, dan adat. Terdapat 3 karakteristik utama NAT berbasis preskriptif, yaitu yang pertama, fokus pada apa yang seharusnya dilakukan, yang kedua didasarkan pada tujuan atau nilai-nilai tertentu, dan yang ketiga tidak bergantung pada pengamatan praktik nyata. Lalu kita mempunyai contoh penerapan NAT. Yang pertama, pencatatan aset dalam laporan keuangan berdasarkan biaya historis
di mana biaya historis ini dianggap dapat lebih diverifikasi dan diandalkan karena angka yang dicatat berdasarkan transaksi aktual yang didukung oleh bukti transaksi. Lalu yang kedua, penyusutan aset. Untuk meningkatkan sistematisitas, transparansi, dan relevansi pada pelaporan keuangan, penyusutan aset mencerminkan penggunaan aset selama manfaatnya dan representasi yang lebih akurat mengenai kontribusi aset terhadap operasional dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga, ada pengakuan pendapatan dicatat saat pendapatan telah benar-benar terrealisasi atau saat proyek selesai sebagai wujud penerapan prinsip kejujuran. Ini memprioritaskan kepastian dan pendapatan untuk menjaga stabilitas dan keandalan informasi keuangan. Lalu yang kedua, ada pendekatan deduktif, di mana dalam NAT merupakan metode perancangan teori atau aturan akuntansi dimulai dari asumsi dasar atau tujuan tertentu yang kemudian dari situ akan disimpulkan rumusan aturan yang logis. Pendekatan deduktif ini berperan penting dalam pengembangan kinerja akuntansi yang kuat dan dapat diandalkan, karena pendekatan ini membantu menciptakan standar yang jelas dalam praktik akuntansi, memastikan jika aturan akuntansi yang dihasilkan relevan untuk pengambilan keputusan, dan meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan. Beberapa karakteristik pendekatan deduktif dalam NAT yaitu yang pertama, diawali dengan asumsi atau tujuan dasar yang dianggap penting untuk mencapai laporan keuangan yang ideal dan akan menjadi landasan untuk pengembangan teori akuntansi. Lalu yang kedua, berbasis logika di mana teori dikembangkan melalui proses deduksi dari asumsi dasar untuk menghasilkan aturan yang sistematis. Proses deduksi menekankan pada hubungan logis antara tujuan laporan keuangan dan aturan yang dihasilkan. Yang ketiga, tidak bergantung pada pengamatan praktik nyata. Pendekatan ini bertujuan menghasilkan paduan yang ideal dan lebih relevan dalam jangka panjang meskipun jika penerapannya sulit dalam memerlukan perubahan signifikan dalam praktik nyata. Lalu yang keempat, bersifat normatif, yang bertujuan untuk memberi arahan yang jelas dan terukur bagi pengembangan akuntansi. Baik, selanjutnya contoh aplikasi pendekatan deduktif dalam NAT. Pertama, penilaian aset berdasarkan nilai wajar. Untuk memberi informasi yang relevan dan terkini kepada pengguna informasi seperti investor dan kreditor. Selanjutnya yang kedua, pengakuan pendapatan proyek jangka panjang, di mana pendekatan diakui secara bertahap sesuai dengan persentase penyelesaian proyek. Dan terakhir yang ketiga, penyusutan aset disusutkan setiap tahun selama masa manfaatnya untuk mengalokasikan biaya aset ke periode di saat aset digunakan sehingga dapat memberi gambaran yang adil mengenai biaya operasional perusahaan di setiap periodenya. Selanjutnya, C. Tidak bergantung pada pengamatan empiris. NAT berfokus menciptakan aturan praktik akuntansi yang ideal tanpa memperhatikan apakah aturan tersebut telah atau dapat diterapkan secara nyata. Dengan pendekatan ini, NAT bertujuan memberi panduan preskriptif ideal yang untuk mencapai laporan keuangan yang relevan dan informatif. Di sini terdapat beberapa karakteristik utama pendekatan ini. Yang pertama adalah berbasis logika dan deduksi, di mana pendekatan ini berfokus pada penarikan kesimpulan dari prinsip yang telah ditetapkan tanpa bergantung pada praktik yang ada. Yang kedua, tidak mengacu pada praktik yang ada. Pendekatan ini bertujuan menciptakan aturan yang ideal walaupun belum diterapkan secara luas dalam praktik nyatanya. Yang ketiga, idealistik dan preskriptif, di mana teori ini memberi panduan mengenai praktek terbaik yang seharusnya diikuti walaupun penerapannya sulit. NAT berfokus menciptakan standar yang mencerminkan prinsip tanpa terhalang keterbatasan praktik atau kondisi spesifik perusahaan. Dan terakhir nomor 4, fokus pada tujuan utama pelaporan keuangan. Untuk memastikan jika laporan keuangan tidak hanya memberikan gambaran yang akurat tetapi juga relevan bagi pengguna laporan untuk pengambilan keputusan. Terdapat contoh aplikasi NAT. Yang pertama, pelaporan aset berdasarkan nilai wajar, karena dianggap lebih relevan dan mencerminkan realita kondisi ekonomi terkini. Yang kedua, pengakuan pendapatan proyek jangka panjang berdasarkan progres kerja dan pelaporan laba yang tidak direalisasikan, untuk memberi informasi mengenai kinerja perusahaan selama periode dan menilai kesehatan keuangan serta arus kas perusahaan. Dan yang ketiga adalah perkembangan teori akuntansi dari NIT, Normative Accounting Theory, ke PAT, Positive Accounting Theory. Teori akuntansi berkembang mulai beberapa periode. Yang pertama, periode prateori, di mana di tahun 1492 sampai 1800. Di mana praktik akuntansi berkembang tanpa adanya teori yang sistematis yang berfokus pada pencatatan transaksi untuk keperluan bisnis dan perdagangan.
Periode yang menjadi fondasi bagi perkembangan akuntansi modern dengan dikenalkannya sistem pembukuan berpasang. Periode ini menjadi tonggak awal sejarah akuntansi meletakkan dasar bagi perkembangan teori dalam standar akuntansi modern. Selanjutnya ada periode akuntansi pragmatis di tahun 1800 sampai 1955. Penerapan fase akuntansi berkembang sebagai alat manajerial berdasarkan praktik bisnis akibat revolusi industri yang membawa perubahan besar dalam struktur ekonomi global. Terbentuknya American Accounting Association atau AAA dan American Institute of Certified Public Accountant AICPA. Metode biaya historical cost accounting menjadi prinsip utama dalam pencatatan aset dan laporan keuangan mulai digunakan tidak hanya oleh perusahaan tetapi juga pemangku kepentingan seperti investor, pemerintah, dan bank, serta laporan laba rugi dan neraca mulai distandarisasi sehingga memudahkan analisis keuangan dan perbandingan perusahaan. Lalu di periode ketiga, yaitu periode normatif, di tahun 1956 sampai dengan 1970, NAT berkembang memberikan standar akuntansi yang ideal dengan menggunakan logika deduktif yang bergeser dari pendekatan berbasis praktik ke pendekatan teoritis dan sistematis. Berdasarkan teori residual income, laba harus diukur berdasarkan perubahan dalam nilai aset bersih perusahaan, bukan hanya berdasarkan transaksi yang telah terjadi. Namun, pendekatan normatif ini mendapatkan kritik karena terlalu teoritis, kurang berbasis pada kenyataan praktik bisnis, metodenya sulit diterapkan karena tidak mempertimbangkan faktor ekonomi dan perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan akuntansi, serta dianggap terlalu subjektif karena banyak mengandalkan asumsi tentang bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan tanpa pengujian empiris yang kuat. Lalu periode keempat, yaitu periode teori akuntansi positif dari 1970 sampai saat ini, di mana Positive Accounting Theory atau PAT berkembang untuk merespon keterbatasan NAT. Pendekatan ini dikembangkan untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku akuntansi yang sebenarnya dilakukan perusahaan, bukan untuk menentukan bagaimana akuntansi seharusnya dilakukan. Namun, pendekatan ini tetap mendapat kritik karena hanya menjelaskan praktik akuntansi tanpa memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistem akuntansi. Selain itu, PAT ini terlalu fokus pada faktor ekonomi dan mengabaikan faktor sosial, etika, serta dampak keberlanjutan dalam laporan keuangan. Pada akhirnya, muncullah konsep akuntansi keberlanjutan atau Sustainability Accounting dan pelaporan ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Yang keempat, kita akan membahas mengenai kritik terhadap NAT. Meskipun NAT memberikan pedoman ideal dalam akuntansi, terdapat beberapa kritik utama terhadap teori ini. Yang pertama yaitu NAT tidak berbasis pengalaman empiris, di mana NAT seringkali tidak mempertimbangkan bagaimana praktik akuntansi diterapkan dalam dunia nyata, yang akhirnya membuat teori normatif dianggap tidak relevan. Yang kedua yaitu sulit diimplementasikan. Beberapa konsep NAT terlalu idealis dan tidak realistis untuk diterapkan di dunia nyata. Seperti misalnya penggunaan nilai pasar untuk pelaporan aset yang dianggap sulit diterapkan karena fluktuasi pasar yang tidak stabil dan keterbatasan dalam menentukan nilai pasar untuk beberapa jenis aset seperti properti unik ataupun aset yang tidak berwujud. Yang ketiga yaitu kurangnya atau tidak fleksibel. NAT cenderung memberikan aturan yang kaku dan tidak mempertimbangkan variasi kondisi bisnis sehingga sulit diadaptasi untuk berbagai jenis industri, ukuran perusahaan, atau lingkungan ekonomi yang berbeda. Yang keempat, NAT tidak mengakomodasi perspektif pengguna yang beragam. NAT seringkali berfokus pada satu tujuan tertentu, seperti keandalan laporan keuangan, tetapi kurang mempertimbangkan kebutuhan pengguna lain seperti investor ataupun regulator. Kelima, NAT terlalu bergantung pada asumsi subjektif. NAT mengandalkan prinsip-prinsip yang dianggap ideal seperti penggunaan nilai pasar. Namun, asumsi ini tidak selalu mencerminkan realita bisnis sehingga dapat menimbulkan ketidakcocokan antara teori dan praktik. Yang keenam, NAT ini memiliki fokus yang terlalu sempit pada laba sejati. Konsep ini bertujuan untuk mencerminkan kinerja ekonomi perusahaan secara akurat, tapi kenyataannya sulit untuk didefinisikan dan diukur secara objektif. Laba sejati atau true income seringkali memerlukan pendekatan yang kompleks, tidak praktis, dan kurang relevan untuk berbagai kondisi perusahaan, sehingga sulit untuk diterapkan dalam praktik dunia nyata. Kritik yang ketujuh yaitu NAT terlalu fokus pada standar ideal, mengabaikan realita. Meskipun NAT bertujuan untuk menciptakan aturan yang ideal dan sistematis, pendekatan ini seringkali gagal mengakomodasi variasi dalam praktik akuntansi dunia nyata, termasuk perbedaan dalam ukuran, industri, dan lingkungan perusahaan. Jadi dapat disimpulkan jika NAT tetap menjadi fondasi penting dalam pengembangan standar akuntansi modern, meskipun keterbatasannya telah mendorong perkembangan teori akuntansi positif yang lebih berbasis observasi empiris dan praktik dunia nyata. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.